Shalom adik-adik, apa kabar? Sehat? Kuat? Wah, puji Tuhan. Hari ini Kak Ivon mau mengajarkan sebuah puisi ya. Judulnya Let Your Life Speak atau saksi Kristus. Hidup kita harus berbicara menjadi saksi Kristus. Siap ya, kalau Kak Ivan tangan kiri, kamu berarti tangan kanan. Anggap kita cermin ya, supaya kamu tidak salah. Yuk kita mulai. Tuhan Yesus hebat. Hebat. Dia lahir, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Wow, Tuhan berkuasa, memberiku kuasa untuk mengabarkan kerajaan Allah dan menjadi terang. Let your life speak. Ulangi ya. Kita harus belajar untuk menjadi saksi Kristus. Makanya dengan semangat belajar puisi ini ya. Nanti kalau Tuhan Yesus lahir senyum, pas Tuhan Yesus mati mukanya sedih gitu. Oke? Ulangi lagi. 1, 2, 3. Tuhan Yesus hebat. Hebat. Dia lahir, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Wow, Tuhan berkuasa, memberiku kuasa untuk mengabarkan kerajaan Allah dan menjadi terang. Let your life speak. Ngomong-ngomong, let your life speak itu bukan buat Kak Ivon aja. Tapi kalian juga walaupun masih kecil harus menjadi saksi Kristus. Hidup kita harus berbicara ya. Artinya apa ya? Nanti Kak Ivon jelaskan ya. Tapi sekarang dalam rangka kenaikan Tuhan Yesus, Kak Ivan mau ingatkan kalian. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus panggil murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus menyampaikan pesan yang penting. Ini dia pesannya dalam Kisah Para Rasul pasal 1. Ya, Kak Ivan bacakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh dunia, dimanapun. Nih kalimat penting. Dan kamu akan menjadi saksiku. Ini bukan sekedar pesan loh, tapi tugas dari Tuhan Yesus buat kita semua. Harus jadi saksi Kristus. Ngomong-ngomong, kalian tahu nggak bagaimana menjadi saksi Kristus? Ayo, tahu nggak? Tahu nggak? Apa arti saksi Kristus? Tahu. Ya ampun, kaget. Tunggu. Ini teman Kak Ivon, namanya Sukri. Saya hai dulu. Halo semuanya, namaku Sukri. Iya, artinya sukacita karena Kristus. Wah, nama yang bagus. Artinya sukacita karena Kristus. Sukri, Ya. kamu tahu nggak arti saksi Kristus? Gampang. Wah, gampang katanya. Gimana coba artinya? Menjadi saksi Kristus itu kan kita bilang, ayo percaya sama Kristus. Ayo percaya sama Kristus. Ayo semuanya. Aku jadi saksi Kristus. Percaya, ayo. Oh, itu memang ada benarnya. Cuman bukan itu maksud Tuhan sampai teriak-teriak. Manggil-manggil orang. Apalagi memaksa. Salah dong. Ada salahnya, ada benarnya juga. Memang kita harus mengabarkan Tuhan Yesus kepada semua orang. Tapi bukan, ayo percaya Tuhan Yesus. Bukan begitu. Terus gimana dong? Nih, menjadi saksi Kristus itu ya, kita harus menjadikan tubuh ini, badan ini, mulut ini, pikiran ini, hati ini, tangan ini, semuanya jadi berkat buat orang lain. Wow. Itu artinya saksi Kristus. Soalnya tahu nggak, tubuh kita itu seperti surat yang terbuka
ibaratnya koran dibaca banyak orang. Baik buruknya dibaca orang. Kita tuh kayak surat terbuka. Oh begitu. Oh aku tahu. Kalau begitu aku tahu. Tunggu sini ya. Tunggu sini. Iya. Pokoknya surat terbuka kan. Ya, kamu mau ngapain? Oke. Aku mau masuk dulu. Ya udah, Nanti oke, aku oke. akan kasih tahu. Oke. Si Sukri mau ngapain? Surat terbuka. Jangan-jangan dia ngambil koran. Tuh, ada bunyinya. Jangan-jangan dia lagi baca koran terus ngapalin. Ya kan Sukri kan? Ya kan? Terus tiba-tiba Nah, dia ini. ya ampun. Aduh. Jadi suratan yang terbuka. Suratan terbuka. Sukri, bukan kayak gini. Ini emang koran, surat terbuka bisa dibaca orang. Ada berita buruk di koran itu kan ya. Ada berita baik, ada berita sukacita, ada berita menyedihkan. Tapi bukan ini. Buka. Aduh, apaan ini? Bukan kamu ditutupin koran terus jadi kayak saksi Kristus. Bukan. Oh bukan. Iya, maksud Kak Ivon, hidup kita berbicara seperti surat yang terbuka itu. Orang-orang lihat kita baik dan buruk. Orang-orang kita lihat baik dan buruk dan kamu itu waktu nakal orang jadi sedih. Apaan tuh Sukri? Nggak jadi berkat. Waktu kamu bandel nggak taat, kamu juga jadi omongan orang. Apaan tuh? Orang Kristen, anak Tuhan kayak begitu. Jadi saksi Kristus itu kamu mesti jadi berkat karena kamu dilihat orang. Jadi berusahalah melakukan perintah Tuhan semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Itu jadi saksi Kristus. Oh begitu. Jadi aku harus taat dong ya. Iya Kalau nih. mau jadi saksi Kristus supaya hidupku terbaca. Iya, jadi Sukri tuh dikenal orang, dibaca orang, Sukri, anak baik tuh. Itu anak taat banget. Waduh, bukan hanya baca firman tapi dia melakukannya. Nah, kayak gitu adik-adik menjadi saksi Kristus ya. Oke. Itu paling penting daripada kita ngomong, percaya Tuhan, tapi hidup kita tapi berdosa lagi ya. Jadi kalian dan juga Sukri yang sering tidak taat, yang sering melawan papa mama, jangan lagi. Ya? Ya oke. Terus yang suka bohong, yang suka mencuri, berantem, suka iri hati. Karena kita mau jadi saksi Kristus ya tidak lagi. Ya Sukri? Ya oke. Itu baru menjadi saksi Kristus. Ya, hidup kita berbicara. Nah, semoga kalian semua bisa menjadi saksi Kristus dimanapun. Jadi kalau misalnya ada orang yang belum kenal Tuhan melihat kita, mereka bersyukur karena sudah mengenal kita yang sangat cinta Tuhan ya. Terus kalian juga bisa berdoa untuk orang yang sakit, untuk orang yang kamu kasihi, bahkan untuk orang yang tidak kenal, sekalipun itu musuh kamu, doakan mereka. Itu juga artinya menjadi saksi Kristus. Yes, betul. Mari kita jadi saksi Kristus. Betul, oke. Semoga kalian semua, Kak Ivon dan kamu menjadi saksi Kristus, oke?